Jadi bisa saya tambahkan pertanyaan, memang generasi muda di Indonesia mungkin kalau ada yang ke pertanian itu kemudian menjadi sesuatu yang wah gitu ya. Generasi muda gitu. Itu tantangan tersendiri PR ya Pak, ya, buat kita juga ya Pak. Kalau sudah sampai bicara smart farming dan seterusnya, modern agriculture, sekiranya itu yang diinginkan generasi muda. Nah, terkait dengan pencerdasan, smart mencerdaskan petani gitu ya Pak ya, tentunya kita tidak bicara tentang ilmu formal gitu ya Pak, tentunya pasti tentang praktikal. Nah, sebagai fakultas pertanian dari fakultas pertanian sendiri Pak, apa saja praktikal smart dan modern agriculture, atau mungkin bisa dalam bentuk pelatihan-pelatihan nih Pak yang sudah pernah diberikan ke petani sebelumnya? Ya, ini saya bicara dulu dari sisi fakultas ya, dari sisi kedua. Kami itu berpikir untuk bagaimana fakultas pertanian adalah menjadi unit produksi untuk menghasilkan petani-petani muda, petani-petani yang milenial gitu ya, petani-petani yang memang akan menjadi pelaku smart farming dan tadi modern. Nah itu di sini. Oleh karena itu, saya katakan kepada teman-teman di program studi, jurusan, beberapa saya di tahun 2023 sudah ada kegiatan workshop dan sebagainya dari dulu sudah mulai cepat-cepat memasukkan konten-konten atau materi-materi tentang ini, di mana kurikulum kita mahasiswa kita itu harus dikenalkan dengan seperti itu. Jadi berpikir tentang bagaimana pertanian menjadi sangat bagus, sangat menantang begitu, menjadi sebuah profesi yang memang bisa menjadikan para lulusan nanti itu menjadi orang-orang yang hebat di bidangnya. Saya sangat berharap bahwa lulusan nanti sudah menjadi lulusan dan sudah siap dengan pengetahuan dan bahkan menguasai sebagian besar dari apa yang teknologi dan peralatan modern smart farming dan di precision agriculture. Perlu diluruskan juga sebenarnya ya Pak, sebagai dekan fakultas pertanian gitu ya. Kadang kalau dulu saya waktu kuliah Pak, waktu pertama kali saya mau masuk pertanian, itu orang tua saya itu sempat marah gitu ya Pak ya. Anak perempuan masuk ke pertanian mau jadi apa? Mau nyangkul katanya gitu ya Pak. Nah ini pertanyaan yang memang benar-benar ini ya Pak, tertanam di benak saya sampai sekarang juga masih tertanam gitu ya Pak ya. Pada saat saya baca buku gitu, ternyata kalau kita bicara bukan hanya pertanian Pak, tapi usaha pertanian itu sebenarnya luas dan prospektif ya Pak, karena pertanian itu punya efek forward linkage katanya ya Pak ya, dia bisa ke belakang, bisa ke depan juga, bisa menjadi bahan baku, bisa menjadi produk turunan juga. Jadi sebenarnya pertanian itu prospektif sekali ya Pak ya. Gitu. Tapi harus diterima. Bicara pertanian, bicara sawah, bicara lapangan, jadi kalau orang tua petani ya meskipun bahan bakunya sebelumnya ini cocok sekali pertanian namanya ya Pak ya, namanya ya Pak. Nama dan ini ya kulit. Jangan sosok ideologi tapi belum. Orang tua mana sih yang nggak mengkhawatirkan kalau
menurut orang tua jembatannya cantik begini gitu kan. Karena bayangannya nanti akan menjadi hitam, akan menjadi kusam ya, menjadi pertanian. Tapi saya harus jelaskan, memang pertanian tidak akan lepas dari kita bicara lahan, bicara soal tanaman, bicara soal ketahanan lapangan panas dan lain sebagainya. Saya praktekkan itu, anak-anak pertanian yang baru masuk, saya bawa ke belakang karena itu coba semua saya bawa ke sawah karena itulah rohnya pertanian. Bapak pasti menikmati pertumbuhan, menikmati lahan yang untuk tempat pertumbuhan, proses biologisnya yang tergantung kepada alam, begitu ya. Jadi jiwa pertaniannya adalah menyatu dengan alam, sabar, telaten, dan optimis. Nah, anak-anak mahasiswa baru bisa bawa ke sana. Ya, ada berapa ratus gitu ya sebelum COVID ya, pandemi. Jadi memang orang-orang atau anak-anak yang berasal dari luar kampung agak kaget, karena kakinya terus bulan, nanti gatal ini itu. Tapi saya katakan silakan Anda berharap dan besok ada yang memandu. Wah ternyata setelah sekali kata saya umur belum pernah masuk sekolah, belum pernah menanam. Setelah mereka menanam dan panen, sama dengan anak-anak masuk kedokteran, masukkan aja ke kamar mayat dulu. Jadi dokter, nah, kalau stres gitu Pak. Tidak cocok ya Pak. Jadi seperti itu ya, memang begitu. Tetapi kaitannya tadi dengan modernisasi dan cerdas, tentu tidak lagi kita bicara bagaimana mengajari mahasiswa kita sebuah angkat maju ini. Tetapi harus tahu proses apa sebetulnya dengan mencari, proses apa sebetulnya dengan kita harus matur ya, menyiapkan dan seterusnya. Harus tahu soal toolnya, alatnya, caranya, datanya yang nanti bisa melakukan tindakan pemeliharaan. Itulah yang harus dipergunakan tinggi, jadi konten, jadi materi. Nah, sekarang sudah harus upgrade ya, upgrade. Jadi intinya kita harus tahu memang pertanian nggak lepas dari hulu gitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya memang kalau bicara tentang pertanian pada zaman sekarang, pertanian ini nggak cuma dulu aja gitu ya Pak ya, tetapi bisa dari sini, bisa sebelumnya, luas sekali gitu ya Pak. Nah kalau gitu Pak, misalnya saya tanyakan nih sekarang, kira-kira menurut Bapak berapa persen sih pertanian kita sudah bisa dikategorikan sebagai pertanian yang smart dan modern gitu Pak? Berapa persen dari skala 1 sampai 100 sih Pak? Ya, kalau saya katakan itu di Indonesia ya, secara global itu tidak lebih dari 20%. Sekali ya Pak ya. Karena begini, sektor pertanian kita kan seperti saya katakan tadi, sektor pangan itu buat pelaku masyarakat, petani ya, kalau istilahnya innovation ya, bahkan petani tidak terlalu menguasai aset lahan, tidak juga mempunyai capital, tidak juga benar-benar menguasai market dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana bisa mereka itu adalah sekarang bisa menjadi smart dan modern tadi. Tapi pertanian seperti perkebunan, yang menjadi semacam kayak estate ya. Kan sekarang sudah dikembangkan itu, ada estate pangan bahkan oleh pemerintah. Tidak saja hanya perkebunan untuk ekspor. Itu yang juga saya kira sudah lebih cepat, lebih memungkinkan untuk menjadi smart farming maupun modern. Tapi pertanian masyarakat kita inilah yang menjadi PR. Gimana? PR-nya cukup banyak sebenarnya. Mulai dari kalau memungkinkan ada konsolidasi ya. Kalau ukuran pertaniannya, ukuran lahannya segitu, kayaknya tidak efisien nih kalau kita mengerjakan dengan teknologi yang seperti itu. Belum manusianya ya, yang perlu di upgrade juga gimana.
Karena kebiasaan, pola pikir itu juga merupakan sesuatu yang tidak mudah begitu saja untuk tergantikan dengan teknologi. Terbiasa begini, terbiasa nyiram, terbiasa mukul, terbiasa nyeprot, ini kan harus sesuatu yang diubah, tapi tidak bisa sepenuhnya mendadak dalam waktu 1 tahun. Ada waktu yang cukup lama. Harus dicarikan juga pendekatannya ya, pendekatan yang tepat, model yang tepat, kebijakannya juga harus tepat gitu ya Pak ya. Jadi ini menurut saya bagian sosial dan ekonominya orang-orang sukses inilah ada punya peranan besar masuk ke sana. Karena sering teknologi misalnya mulai dari bibit, mulai dari pengenalan cara dan seterusnya seringkali tidak ditemukan tanpa penetrasi dari orang-orang sosial media untuk menjelaskan apa yang harus diperlukan, apa yang harus dicerdaskan. Ini tantangan juga bagi dalam suami dan model peran untuk model keadaan, cara berpikir, cara orientasi kepada hasil, bagaimana ini orang sosial. Tapi kan kita yang paling pintar menurut apa itu kan maksudnya. Jadi kalau maksudnya nggak punya itu ya, bagaimana mahasiswa bisa ditransferi gitu ya. Pemulihan daya nih, dosen memberi contoh ya. Misalnya dalam tanda petik orang yang selalu pintar dan banyak belajar, banyak mencari tahu, banyak melakukan eksplorasi dan seterusnya. Melanjutkan ke itu tadi ya Pak ya, berarti ada banyak sekali masalah, ada banyak sekali tantangan gitu ya Pak. Sebenarnya masih ada nggak sih Pak peluang untuk kita bisa mensukseskan ya perwujudan dari smart ya modern agriculture gitu? Saya kira peluang itu terbuka besar. Kalau kalian sudah dilihat itu pasti, jadi tentu tidak bisa sendiri. Semua kalangan, semua pihak bisa mengambil peran yang signifikan. Katakanlah begini, kalau perguruan tinggi, nanti saya katakan bagaimana menciptakan atau yang menyiapkan generasi yang memang akan bisa melakukan itu, ya, smart farming, modern. Itu mahasiswa kita. Artinya perguruan tinggi bisa melakukan sesuatu, bisa optimis. Kemudian dengan para peneliti kita juga faktor pertanyaan itu penelitinya beberapa bidang yang luar biasa untuk pemeliharaan dan juga kualitas padi yang nasional ini luar biasa dalam arti kenapa jadi masuknya ke sana? Iya karena kita bicara tentang bahan yang bagus, ya kualitas dan itu yang dicari oleh pasar kan. Nah ini orang-orang di pertanian kita itu proses penelitian sudah termasuk mana menghasilkan biopes ya, memang ramah lingkungan, petani bisa menggunakan harga yang tidak terlalu tinggi. Ini artinya perguruan tinggi bisa menyumbang itu dan ini optimis dari interaksi dan teknologi. Kemudian perguruan tinggi lagi bisa dengan kegiatan utamanya adalah bagaimana ikut mencerdaskan masyarakat. Kalau kita ke masyarakat dengan hasil penelitiannya melalui kementerian masyarakat, bawalah yang memang mencerdaskan, bisa mengubah meskipun tidak menjadi sesuatu yang hebat gitu ya, tapi dimulai. Karena kita sering terjebak kalau desa ke masyarakat. Petani terbiasa kalau kita dari luar masuk itu berharap membawa apa, mau dikasih apa. Nah kalau kita terjebak pada itu, artinya kita cari ya kasih barang, kasih apa, kasih uang. Nah ini yang itu tapi janganlah dengan
ilmu dengan yang modern lagi, pengetahuan cara berwawasan, mungkin bisa ditampung di Mandu, internetnya di mana, bagaimana bisa dibawa sesekali dibawa ke sini kayak gitu ya. Petaninya, kalau petani mana yang dibinaan Fakultas dibawa ke sini supaya berdiskusi, mereka dengan hal yang memungkinkan menaikkan pertanyaan, memudahkan pertanyaan. Itu lebih penting. Kemudian yang lain adalah dari pemerintah sendiri, karena itu lagi kebijakan misalkan ini sekarang ada BRIN, menghasilkan juga teknologi maupun berupa alat, berupa sarana maupun tadi pupuk benih, sarana produksi lah ya, yang lebih baik kualitas dan produktivitas dan juga variasi. Jadi kemudian perbankan juga mesti bisa bagian dari sisi bagaimana sektor pertanian tidak saja dipandang dari sektor yang high risk, gitu ya, tapi juga ini sesuatu, ini duit gitu. High return. Ya, harusnya tidak dilihat hanya high risk, karena selama ini coba lihat kredit perbankan ke sektor pertanian, terutama pertanian pangan sangat kecil, kecuali program pemerintah. Mereka akan masuk ke perdagangan, masuk ke peternakan, malah modal bisnis karena waktunya lebih cepat. Jadi kredit itu juga salah satu sinyal bahwa memang sektor pertanian ini potensial sekali gitu ya Pak. Iya. Sinyalnya. Ya karena kan, ya bagaimana investasi ini kan perlu untuk bergerak seperti itu. Salah satu sumbernya kan perbankan. Nah, kalau perbankan tidak akan dengan pertanian, karena menganggapnya selalu ini sumber rakyat, sumber risk, ya, risiko. Nah itu dari sektor-sektor. Juga regulasi pemerintah juga. Karena penting, meskipun produktivitas tinggi, tapi kemudian market tidak diciptakan, harga tidak diciptakan. Itu bagaimana kementerian pertanian itu akan survive, menguntungkan, mensejahterakan petani. Itu penting, itu bagian dari pemerintah. Jadi saya kira itu ya, jadi optimis dengan pihak-pihak yang harus berperan. Masih ada peluang ya Pak, peluang saya kira sangat. Ya. Tapi terkait dengan pendapatan high risk saya pernah menanyakan kepada teman ada yang kenapa sih mereka memandang sektor pertanian itu sebagai sektor yang high risk, karena memang tidak ada pembuktian. Tapi di model agriculture ini sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi ya Pak yang diciptakan justru oleh generasi muda padahal ya Pak, untuk memudahkan permasalahan yang misalnya petani itu kan misalnya males ya Pak untuk nyatet tiap hari. Karena pernah saya tanyakan juga ke petaninya, dibandingkan mereka nyatet mendingan mereka kerja gitu Pak, dapat uang daripada nyatet tuh apa efeknya gitu. Padahal sebenarnya pembukuan itu sebenarnya penting Pak. Sudah dimudahkan dengan teknologi yang ada yang diciptakan oleh generasi bangsa sendiri gitu. Pendekatan juga untuk memperkenalkan teknologi gitu Pak ke mereka, aplikasi. Jadi risk itu terutama yang dibutuhkan oleh masyarakat